Melihat pemimpin itu melihat dari seberapa mampu dia memberikan keputusan yang pasti. Memberikan keputusan yang tegas. Determinasi itu akan mempengaruhi kepada gerakan mahasiswa pada saat itu. Tapi pada hari ini kita tidak melihat ketegasan. Bahasa ditunda itu bahasa diplomatis. Seolah-olah ingin meredam gerakan mahasiswa dengan kata-kata kita akan tunda. Kita berpikir sekarang DPR dan Presiden sangat akur sekali untuk memperjuangkan ini. Padahal kalau kita lihat elit-elit politik di beberapa bulan yang lalu pada saat Pilpres contohnya misalnya oposisi, ada elit politik kekuasaan, saling bersiteru kan, beradu program dan lain sebagainya gitu, check and balance gitu kan. Tapi sekarang ini justru oposisi itu pindah kepada rakyat. Justru oposisi itu pindah kepada gerakan mahasiswa dan rakyat yang seolah-olah beroposisi kepada DPR dan Presiden. Trust kepada seluruh anggota DPR. Ini persoalan keberpihakan. Kalau seandainya keberpihakan kepada rakyat, maka selesaikan. Gitu. Hal apa yang menjadi tuntutan mahasiswa pada hari ini tidak perlu direpresi, apalagi ada kawan kita yang meninggal di sana. Siapa yang bertanggung jawab? Kita dapat poinnya. Sekarang saya ingin ke Bang Immanuel berespons soal apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan juga tadi kalau menurut Bang Ray Putih nggak ada yang menunggangi. Kalau Dari ciri-ciri yang ada. mungkin bahasanya gini ya, soal tunggang menunggangi ini kan bahasa yang sebetulnya stigma itu pernah kita alami. Ini bahasa yang tidak baik. Tapi memang saya lihat faktanya hari ini gerakan mahasiswa ini selain tidak terorganisir, mereka gerakan yang termobilisir. Artinya tidak ada semacam kesatuan persamaan perjuangan. Misal kayak kawan-kawan bilang, kita anak lembaga, gue juga anak lembaga kemahasiswaan. Kita jadi bahkan lebih ngeri. Ini gerakan yang sangat sporadis. Gerakan yang modelnya gerakan media sosial. Gitu loh, media sosial. Tapi gini, apapun yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa harus kita hormatin, jangan tidak. Tapi kata-kata stigma yang berkaitan dengan untuk mensyirikkan gerakan mahasiswa jangan. Gitu loh. Tapi pemerintah mengatakan ada yang menunggangi, Bang. Ya, ini kan persepsi. Dalang dari ini kita tahu. Tadi statement dari Pak Yasona saya catat dikit. Who design it? Ya. Ada yang mendesain ini semua terjadi. Artinya kan ada orang di balik ini semua. Bagaimana menjawab soal ini? Siapa sebetulnya, Bang? Itu kan mungkin Pak Yasona Lawli punya data yang bisa dia pertanggungjawabkan. Tapi kami juga dalam hal ini memang ya kawan-kawan mahasiswa ini kan mungkin tidak memahami peta politiknya. Ketika mereka klaim bahwa kami ini perjuangkan apa yang diinginkan rakyat. Peta politik rakyat apa yang tidak tahu dipahami oleh mahasiswa? Kalau menurut Abang peta politik mahasiswa, Abang mengatakan peta politik. Sebentar, saya ke Bang Immanuel dulu. Peta politik apa yang menurut Abang mahasiswa tidak pahami? Persoalan gini, persoalan isu. Isu ini bukan isu rakyat. Rakyat tidak ngerti ini persoalan KUHP. Ini persoalan NGO kok. Gini. Kita dengar dulu, kita dengar dulu Fauzul. Kita dengar dulu Fauzul. Paham soal itu sekali. Kita tidak pernah mau ketemu dengan isu NGO. Kedua, isu rakyat yang rakyat tahu cuma persoalan apa? Bagaimana mendapatkan pendidikan gratis, bagaimana mendapatkan lapangan pekerjaan, dan satu isu politiknya. Turunkan Soeharto dan hentikan junta militer. Itu doang. Nah hari ini yang kita lihat, isu mahasiswa itu RUU-KUHP itu 120 tahun, itu produk kolonial. Kok kalian malah berpihak pada orang Belanda? Kita kasih ke Fauzul. RKUHP bukan isu rakyat. Saya rasa itu keliru. Saya rasa itu keliru. Bicara tentang bukan hanya bicara tentang kelirunya di mana? Sebentar, bukan bicara hanya bicara tentang hal-hal yang tadi Abang sebutkan, bukan hanya itu. Sekarang gini sih, perspektif pembuatan hukum ya di negara ini selalu buat lalu diberikan kepada masyarakat. Bukan begitu. Seharusnya kita memahami bagaimana kearifan lokal di masyarakat. Seharusnya kita memahami bagaimana kaum miskin yang tertindas, bagaimana orang yang buta hukum. Kalau perspektif penguasa baik DPR maupun Presiden itu bicara tentang hukum adalah selalu seperti Abang tadi, saya rasa Indonesia akan selalu mudah penguasanya mengkriminalisasi masyarakat tertindas, masyarakat miskin, masyarakat yang buta hukum. Di mana kriminalisasinya ngawur. Oleh sebab itu. Dari statement tadi apa kriminalisasi? Ya, oleh sebab itu sebentar. Ini kan RKUHP. KUHP bersifat publik ketika nanti sudah disahkan. Artinya seluruh masyarakat ketika melanggar itu, ya kan, maka masyarakat akan terkena efeknya. Dan